Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Pagi ini kita masih melanjutkan menggenapkan puasa di bulan Ramadan pertama ini, hari yang ke-30. Senantiasa Allah mampukan kita, guru meridhoi kita, perjalanan dari awal Ramadan pertama sampai saat ini Allah berikan hasil maksud yang baik, Allah berikan hasil maksud yang manfaat untuk kita semua. Karena sejatinya di Ramadan pertama ini adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan untuk kita semua. Bagaimana kita bisa menjaga diri kita, mengarahkan nafsu-nafsu kita menuju jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dari kemarin sampai nanti pasti ada yang berkata, bila lisan ini tidak bisa berbicara, tangan ini tidak bisa memegang, kuping ini tidak bisa mendengar, kaki ini tidak bisa melangkah. Jangan sekarang atau kemarin atau nanti cepat-cepat dibawa ke rumah sakit karena itu gejala stroke. Kalau seseorang meminta maaf kepada orang lain ataupun memaafkan kesalahan orang lain, tidak menunggu di bulan Ramadan saja, apalagi Ramadan pertama yang kita lakukan. Tapi di hari-hari, di waktu kapanpun, bila seseorang punya salah kepada kita, kita pun sudah memaafkan kesalahan orang lain tersebut. Maka di sini pentingnya kita bagaimana seorang salik mempelajari bagaimana Robito dan Sultan Azikri mendapatkan ridho, mahabbah, dan makrifat dan hakikat daripada zikir yang kita lakukan. Robitoh ialah kalimat yang ada di tengah-tengah antara murid dengan gurunya. Robitoh berarti menyambungkan tali temali agar senantiasa dirinya sampai kepada gurunya, dan sampai ke hadapan Allah Azza wa Jalla. Ketika seorang murid sedang berrobitoh, berarti dia sedang bergabung dengan gurunya dan sedang menggabungkan dirinya bersama guru-guru lainnya. Dengan melaksanakan semua petunjuk gurunya, maka murid tersebut otomatis bergabung dengan gurunya, mencontoh semua perilakunya atau sunnahnya, baik perkataannya, perbuatannya yang terlihat, yang terdengar, walaupun tidak pernah melihat, sehingga dirinya tidak memilikinya. Semua bagaimana gurunya, sebagaimana mayit di tangan yang memandikannya. Karena Syekh Mursyid atau guru mursyid yang kamil mukamil itu akhlaknya akhlak Rasulullah. Benarnya seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, adilnya seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan hilimnya seperti Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan gagahnya seperti Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan melihat contoh suri tauladan yang baik sebagaimana uswah hasanah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau tidak melihat dan mengikuti penerusnya, yaitu mursyid kamil, mukamil, yang hanya satu pada masanya. Itu menurut keterangan dari kitab-kitab karang para ulama besar seperti Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, Syekh Asyur Suhrawardi, Al-Dhakur Kamil Mustafa Asyibi, dan banyak yang lain yang perlu kita baca. Termasuk kitab fenomenal guru kita yaitu Fadhailus Suhur, untuk lebih meyakinkan pentingnya murid turut ittiba kepada gurunya.
Para guru terhadap muridnya itu sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Seperti kita semua sebagai murid Syekh Muhammad Abdul Ghaus Syaifullah Maslul, dalam Robito itu melaksanakan berbagai macam kegiatan atau amalia. Yang pertama, bagaimana zikir setiap sholat yang 5 waktu dengan cara yang telah dicontohkan, diperintahkan Allah dan Rasulnya kepada para sahabat pada zaman Rasulullah, tidak kurang dari bilangan 165 kali, paling sedikit. Lebih banyak lebih baik. Berarti seorang salik, seorang murid sedang merobito kepada gurunya. Ketika dalam sibuk, kerja, tugas, atau di perjalanan jauh, sholatnya dijamak dan dikosor, maka zikir pun dikosor, boleh hanya 3 kali, tapi dibayar di waktu yang senggang. Itu berarti murid sedang berobito kepada gurunya. Jangan hanya setiap waktu 3 kali, apalagi tidak melaksanakan perintah guru kita. Paling sedikit 165, lebih banyak lebih baik. Itu yang diperintahkan oleh guru kita. Dan yang kedua, paling tidak seorang murid pangersa aba awas melaksanakan khotaman. Dulu seminggu sekali. Sekarang ini setiap waktu kalau bisa. Kalau memang yang dicontohkan oleh guru kita, setiap asar, ba'da asar, setiap hari Senin dan Kamis. Begitu pula di bulan Ramadan ini, setiap ba'da asar kita melaksanakan setelah zikir, yaitu berkhotaman. Itu di bulan Ramadan. Tapi di 2 bulan lainnya, Senin dan Kamis itu kita melaksanakan khotaman. Apalagi antara maghrib dan isya kita khotaman, kecuali 20 hari terakhir di bulan Hijriah. Dan yang ketiga, sedikitnya sebulan sekali datang ke Sirna Rasa untuk mengikuti manakib di Sirna Rasa yang sudah ditentukan bagaimana namanya rangkaian acara dalam manakib tersebut. Paling tidak kita bisa live streaming. Kalau dulu di Suryadaya tidak ada live streaming, paling tidak mendengar daripada Radio Inayah. Tapi ini bisa terlihat dan kita bisa mendengarkan siapa-siapa yang menjadi petugas dan siapa yang menyampaikan dalam khidmat fadhailus suhur dan khidmat ilmiah. Paling tidak kita itu merasa bahwa setiap bulan walaupun kita tidak mampu datang ke Sirna Rasa, tapi kita punya kewajiban untuk diri kita bagaimana Robito itu disambungkan setiap bulannya. Paling tidak kita setel untuk namanya live streaming, kita melaksanakan manakib di Sirna Rasa walau keadaan kita jauh dari Sirna Rasa. Dan yang keempat, dalam Robito, tegasnya setiap murid melaksanakan segala kebaikan. Berarti pada saat itu sedang berobito kepada guru kita. Guru kita mengajarkan bagaimana kita melaksanakan kebaikan-kebaikan tersebut. Yang sifatnya terlihat, tidak terlihat. Yang tugas kita melihat semuanya itu dengan pandangan kebaikan, bukan pandangan keburukan. Kita berhusnuzon kepada orang lain, bukan bersuuzon kepada orang lain. Dan juga dalam Robito itu bagaimana kita tahu Sultanil Zikr. Rajanya Sultanil Zikr berarti Raja Zikir. Kita yakin Sultanil Zikri itu tidak akan bisa dilaksanakan tanpa bertemu dulu dan menerima baiat dari Sultanil Aulia yang akan mengajarkan cara-cara zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat pada masanya. Yang sekarang sekaligus dicontohkan oleh Sultanul Aulia pada masanya Pangersa Aba Aws. Kalimat apapun yang diberikan oleh beliau kepada muridnya, itu pasti menjadi Sultanul Zikri, rajanya zikir. Baik kita baca La ilaha illa anta, itu menjadi Sultanul Zikri. Apa yang disampaikan oleh Sultan Aulia pasti menjadi rajanya zikir. Karena cara zikir itu langsung nyambung kepada rajanya, kepada seluruh manusia, yaitu pemimpin manusia
pada zaman ini, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita masih di dalam masa baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis dikatakan, Anna Sayyidu Walad, Anna Sayyidu Waladi Adam Yaumal Qiyamah. Aku adalah pimpinan seluruh anak Adam pada hari kiamat. Ini sudah disampaikan oleh baginda Nabi. Setelah ketemunya rajanya manusia, baru ketemu rajanya zikir. Tidak akan kita ketemu rajanya zikir kalau tidak melalui ketemu dengan rajanya manusia, pimpinan aulia pada saat ini. Kalau dahulu adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita harus ketemu dulu, yaitu kekayaan yang Allah berikan kepada raja, yang diberikan petunjuk untuk memberikan kenikmatan, untuk memberikan keberkahan kepada orang-orang yang memang ditunjukkan. Seperti halnya Raja Yusuf alaihissalam atau Nabi Yusuf alaihissalam tidak memberikan takarannya kecuali kepada saudaranya yang kecil, yaitu Bunyamin. Nabi Yusuf tidak memberikan kepada semua saudaranya, tapi dia memberikan kelebihan kepada saudaranya yang paling kecil, yaitu adiknya Bunyamin. Padahal saudara-saudaranya atau kakak-kakaknya ada 10. Jangankan dikasih kekayaannya, dikasih tahu pun tidak. Bayangkan saja, dari 11 keluarganya hanya satu yang diberi fasilitas tinggi oleh Nabi Yusuf, atau Nabi dahulu bukan raja, sebetulnya bendahara di Mesir itu. Yang lainnya pun dikasih, tapi hanya sebatas kebutuhan dunia semata. Paling hanya membawa dunia yang sangat sedikit dan terbatas. Tapi batin mereka tersiksa. Itu hanya karena tidak merasa dosa. Rasanya tidak punya kesalahan, itulah salah besar. Sedangkan Nabi Muhammad SAW yang dipelihara dari salah atau maksum, tidak kurang dari 70 kali beristighfar. Setiap waktu, setiap kali, bukan takut berbuat salah, karena Nabi dilahirkan untuk menjadi penolong yang agung dengan syafaatul uzma, tapi beristighfarlah itu hanya memberi contoh kepada umatnya agar mampu membersihkan dirinya dari kesalahan baik lahir maupun batin. Istighfar, rajinnya istighfar yang kita lakukan dari baginda Nabi, yaitu mendawamkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu, Syekhul Islam Al-Imam Al-Ghazali bersabda, sesungguhnya keistimewaan perjalanan ini ialah sesuatu yang tidak mungkin tercapai melalui belajar sendiri, tapi dengan merasakan setelah merubah sikap dengan amal dari para ahlinya. Imam Al-Ghazali kita tahu sebagai rektor Al-Nazomiyah, tapi dia tidak bisa melampaui hal-hal yang di luar logikanya kalau tidak bertemu dengan Sultanil Zikri, yaitu rajanya manusia pada zamannya, yaitu dulu mungkin dikatakan Syekh Hamad, yaitu pedagang anggur. Itu dilakukannya, maka dia bisa mengamalkannya yang diberikan dari ahlinya. Dari situ, dari Sultan Zikri, maka tidak ada jalan lain mendapatkan ridha Allah kecuali melalui baiat atau talqin, yaitu menyerahkan diri kepada ahlu zikir untuk ditandai zikir, sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum menyerahkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Tidak ada jalan lain. Karena tidak ada keterangan yang wajib benarnya selain Al-Quran. Sedangkan Al-Quran sudah begitu jelas menegaskan pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap dibaca Al-Quran dengan sari tilawahnya, dalam puncaknya maha benar Allah dengan segala firman. Maka dikatakan dalam surat Al-Fat ayat 18, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta syajarah
fa'alima ma fi qulubihim fa'anjala sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Sungguh Allah telah meridhoi orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu ya Muhammad di bawah sebuah pohon. Inilah perjanjian talqin zikir, bai'at zikir. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Lalu dia menganugerahkan ketenangan kepada mereka dan memberikan balasan berupa kemenangan yang dekat. Ini sudah jelas bahwasanya Allah sudah ridho kepada kita semua. Karena apa? Kita mencari Lailatul Qadar, tetapi Lailatul Qadar itu sudah kita dapatkan. Maka tidak ada waktu tidak untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Semua sudah diberikan kepada kita semua. Ilmu yang bermanfaat diberikan Allah melalui guru mursyid kepada kita semua. Maka sesungguhnya Allah telah ridho kepada kita semua. Maka di sini yang dimaksud baiat ialah bertanya langsung atau memohon langsung kepada Rasulullah, yaitu utusan Allah. Kalau dahulu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau sekarang kepada ahli zikir untuk ditalkinkan kepada si pemohon atau si siapapun yang menginginkannya. Kalimat talhin, kalimat la ilaha illallah. Cara itu yang dimaksudkan dengan firman Allah di bawah pohon. Setelah itu ditalkinkan pula nama Allah. Yang kedua yaitu ke dalam hati kita semua. Itu yang dimaksudkan dengan firman Allah. Maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Dengan ditalkinkan dua zikir tersebut, maka Allah menurunkan ketenangan hati. Ala bizikrillahi tatmainul qulub, memberikan kemenangan yang dekat dan harta rampasan atau ghanimah yang banyak. Maka di sini sesungguhnya kita sudah mendapatkan kemenangan Al-Fajr, kita sudah mendapatkan Idul Fitri, kita sudah mendapatkan Lailatul Qadar, karena semuanya sudah ada bersama dengannya. Maka di situ kita mengetahui hakikat zikir ialah hubungan langsung dengan Allah tanpa ada antara milimeter, sentimeter, desimeter, dekameter, hektometer, kilometer. Gelap, terang sama saja. Seperti dalam dikatakan alail an-nahar. Dan kedekatan itu semua makhluk dinonaktifkan. Matanya, telinganya, panca inderanya tidak akan mampu menembus hubungan hati seseorang dengan Allah. Sekalipun malaikat ataupun iblis tidak akan mampu untuk menghalangi kita. Karena kita selalu wa'atini ma'aka abadan. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya selamat ya, selamanya. Semoga Allah berikan kebersihan, kebeningan dalam hati kita untuk selalu bisa menjalankan amaliyah ini. Dibimbingkan oleh Sultan Aulia fi hadza zaman, Pangersa Abah Aos. Senantiasa Allah istiqomahkan kita dalam mengamalkan, mengamankan, dan melestarikan Tariqah Qadiriyah Naqsabaniyah Ma'asuriyah Rasa secara istiqomah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.